Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Hey, I don't want love no more. Forget that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head, of my mind. Say you wanna leave, so I let you go. Guessing it was me, guess I'll never know. I don't want love no more, I'm sure. Cause I can't do this anymore. Halo guys, balik lagi di sini gua AA Wirya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, murah rezeki dan selalu pada perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi pada video sebelumnya gua sudah sharing kepada teman-teman bagaimana cara mengemudi dan juga udah ada video review mobil, pajak mobil, biaya servis mobil. Pokoknya seluk-beluk tentang mobil sudah banyak banget gua buat videonya dan pasti di video selanjutnya itu akan lebih banyak lagi gua akan upload. Oke, jadi hari ini gue sebenarnya bingung ya mau ngapain karena memang sedang tidak ada kegiatan. Tadi gue hanya menghadiri sebuah launching Hyundai Ioniq di Bali. Dan itu baru banget datang mobilnya, itu memang keren banget. Mungkin teman-teman ada yang kepo bisa langsung cek aja di video gue sebelumnya, sudah gue upload. Dan memang video ini agak lama gue upload ya, dan sekarang baru kesampaian. Sekarang ini tanggal 20 atau 21 gue lupa. Oke, jadi dalam kesempatan kali ini kita akan latihan mengemudi lagi. Yang sebelumnya kita harus gunakan ini ya, gunakan sabuk pengaman. Dan sekarang gue ingin sharing kepada teman-teman bagaimana cara menghafal posisi dari transmisi matic kita. Nah, jadi kebetulan sekarang gue sedang berada di dalam mobil Kia Sorento. Dan ini gue masih manasin mobil aja ya di rumah ya. Oke, jadi untuk sebagian besar orang pasti ada aja perbedaan dong bagaimana cara menghafal posisi transmisi pada mobilnya. Dan kalau gua jujur dulu saat pertama kali gua bisa mengendarai mobil matic, ya dulu memang gua berkendara itu mobil manual ya, karena memang kalau belajar mengemudi itu sih lebih nyaman dan lebih enak memang mempelajari mobil manual. Karena kalau orang sudah bisa mengendarai mobil manual, secara otomatis pasti dia akan bisa mengendarai mobil matic. Beda hal kalau kita belajar mobil matic, kita akan sedikit kesusahan saat mempelajari mobil manual. Ya ini mungkin tidak di semua orang seperti itu ya. Tapi memang dari sebagian besar orang yang gua tanyakan, memang kalau kita lebih terbiasa membawa mobil matic, saat kita berubah ke mobil manual tuh ada sedikit hal yang kurang nyaman. Jadi itu akan berpengaruh juga pada saat kita mempelajari sebuah mobil. Nah, beda hal kalau kita dari awal itu sudah terbiasa dengan mobil manual. Jadi kalau kita pindah ke matic, ya lebih enak gitu loh, lebih mudah caranya. Karena mobil manual itu kan lebih susah ya, lebih rempong gitulah. Oke, jadi dulu saat pertama kali gua belajar cara mengemudikan mobil matic, gua jujur gua belum hafal posisi dari tuas transmisinya ada di posisi mana. Nah, jadi posisinya itu urutannya ada 4 ya. Jadi yang pertama itu ada P, ada R, ada D, ada N, ada D. Nah, jadi bagaimana sih Bang cara untuk menghafalnya? Jadi sebenarnya di beberapa mobil baru itu sudah ada fitur di bagian MID-nya. Jadi kita sudah diberikan indikator ya. Jadi seperti di indikator mobil gua ini ada D. Jadi itu drive, kemudian juga ada R. Kita pindahkan ke R, maka dia akan muncul R juga. Dan itu membantu banget kalau kita misalkan ragu ini posisinya di mana ya. Karena kan banyak banget ada orang kasus tuh, dia merasa mindahinnya di D, tentunya di R, dan akhirnya mobilnya mundur dan nabrak yang di belakang, dan itu benar-benar bahaya banget. Maka dari itu di sini tujuan gua sharing kepada teman-teman ya untuk menghindari hal-hal seperti itu. Makanya gua sharingnya itu berdasarkan apa yang gua tahu dan apa yang gua rasakan. Jadi sebagian besar orang mungkin caranya berbeda-beda ya. Dan mungkin teman-teman bisa komen di bawah juga, karena semakin banyak ada perbedaan, maka semakin banyak ilmu dan juga wawasan yang akan kita pelajari. Oke, jadi caranya itu kalau gua adalah pertama, gua itu memang melihat-lihat dulu. Jadi oh ini posisinya P, ini posisinya R, ini posisinya N, ini posisinya D. Gua lihat aja dulu. Nah, ini gua lihat dulu, kemudian gua lihat-lihat lah, gua pandang-pandangin. Kemudian juga gua sedikit nyoba-nyoba sih memang. Tapi memang awal-awal walaupun teman-teman sudah bisa mengendarai mobil, itu memang awal-awal pasti masih lupa-lupaan lah posisinya di mana.
Karena memang namanya mobil baru ya belum terbiasa ya. Tapi kalau sudah jam terbang teman-teman sudah lama ya udah terbiasa. Apalagi Matic kan tidak perlu banyak dipindah-pindahkan lah ya posisi tuas transmisinya. Jadi kalau kita mau maju ya tinggal D tok gitu loh. Kalau kita mau mundur ya tinggal R tok. Oke. Kemudian juga kalau gue sih caranya ya gue lihat-lihat dulu, itu cara yang paling simple. Kemudian sebenarnya nggak perlu dihafal sih ya berkendara mobil. Kemudian memang cara gampangnya itu ya melihat di bagian indikator MID-nya teman-teman, karena beberapa mobil sudah ada sih. Ini ya kebetulan mobil gue juga sudah ada, dan semua mobil Matic itu sudah ada indikator untuk posisi tuas transmisinya di bagian MID. Jadi itulah dia perbedaan dari mobil Matic dan mobil manual. Kalau di Matic itu diberikan indikatornya ya, tandanya gitu, karena memang orang yang mengemudikan mobil Matic, karena memang kita lebih jarang untuk memindahkan posisi transmisi ya, memang orang tuh kadang jarang lupa lah gitu teman-teman. Dan juga memang indikatornya itu berfungsi untuk mencegah orangnya itu kelupaan, karena memang banyak banget ada kasus dimana orang itu merasa sudah posisinya di sini, tentunya posisinya itu masih di bagian D, jadi ya loncat mobilnya gitu loh. Kemudian juga kalau tips dari gua itu sih, misalkan saat kita ingin maju ya dari kena lampu merah, kita pindahkan misalkan ke D gitu. Nah, teman-teman itu jangan langsung digas. Itu sih tips mudah dari gua, jangan langsung digas. Jadi teman-teman lihat dulu ke bawah, oh ya udah bener nih ke D. Jadi ya udah baru gas seperti itu. Kemudian pindahkan ke R, oh ya udah bener nih R, baru kita mundurkan. Nah, jadi itu untuk awal-awal caranya tuh kita harus tetap lihat dulu di sini atau di bagian MID-nya. Kemudian setelah itu, kalau teman-teman sudah mahir banget, sudah lama jam terbangnya, teman-teman pasti akan bisa merasakan ya. Jadi kalau kita posisinya paling bawah banget sampai mentok itu ya pasti itu posisi D. Kemudian kalau kita dari P kita mundurin satu langkah ya itu udah pasti R gitu loh. Kemudian juga di sini gue ada tips sedikit. Lebih baik saat lampu merah itu enakan di P atau di N bang? Nah ini dia pertanyaannya. Sebenarnya gue ingin bahas di video selanjutnya, tapi nggak apa-apa, gue akan bahas di sini aja. Nah menurut gue lebih aman itu adalah di posisi N. Nah, kenapa? Ini sebenarnya ada perdebatan juga di antara orang-orang yang sudah mahir mengemudi, yang memang orang otomotif, orang awam pun juga ikut memperdebatkan hal ini. Kalau gue lebih setuju ke N. Kenapa? Karena N yang pertama dia memang netral, jadi tidak akan ngefek ke maju atau mundur, jadi diam aja mobilnya. Nah, keuntungan dari N adalah kita hanya perlu untuk merasakan bawa ke depan atau bawa ke belakang. Jadi hanya itu aja yang perlu kita hafalkan. Kalau kita bawa ke depan itu sudah pasti R. Kalau kita bawa ke belakang itu sudah pasti D. Nah, karena gue melihat di video-video orang yang terkena musibah itu, mungkin dia posisinya itu di P ya, tapi dalam ingatan dia itu memposisikan di N. Jadinya dia bawa ke bawah hanya satu saja, mundur satu, kemudian dia gas banget, dan itu ternyata mobilnya mundur seperti itu. Itu yang sebenarnya gue ingin hindarkan. Makanya gue sarankan sih lebih baik ke N aja ya. Mungkin dipatokan atau dibuat persetujuan ya udah kalau kena lampu merah atau berhenti sebentar ya di N aja gitu loh. Karena kalau di N, kalau kita ingin maju ya kita bawa ke belakang, kalau kita ingin mundur ya kita bawa ke depan. Seperti itu. Beda hal kalau kita misalkan posisikan di P, kalau kita ingin maju kan kita harus bawa ke belakang lagi kan, ke paling bawah lah gitu. Sedangkan kita nggak tahu saat kita misalkan ada beban pikiran, kemudian juga ada banyak masalah, kita merasa udah mindahin satu, tentunya kita yang harapan kita maju ke depan, tentunya begitu kita gas malah mundur ke belakang, itu kan amit-amit ya. Jadi tips gua adalah caranya seperti itu. Dan juga untuk teman-teman pasti ada aja tips berbeda dan juga pengalaman berbeda saat berkendara mobil Matic. Dan saat mempelajari mobil Matic, teman-teman bisa banget komen di bawah karena gue pasti akan balas. Dan gue senang banget diskusi. Oke, jadi mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Dan sampai sini dulu teman-teman video gue kali ini. Jangan lupa like, di subscribe, dan komen serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa, bye.